Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yaitu stop mempermainkan agamamu guys. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah jamaah pagi ini Masya Allah sekali ada bintang tamu spesial kita sekali lagi ada Syifa Haju yang tadi juga sudah mengaji bersama kita di rumah. Dan katanya nih Syifa punya pertanyaan nih Masya Allah. Langsung aja pertanyaannya Syifa boleh langsung sayang? Ya. Suaranya. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Syifa. Ya, aku tuh mau nanya, maksudnya kepikiran juga gitu, apa sih yang ngebuat orang-orang itu kayaknya berani banget untuk mempermainkan agama, maksudnya kita aja yang ngelihatnya aja tuh ya Allah, maksudnya kok bisa ya orang berpikiran seperti itu, apalagi mereka sendiri gitu loh ngelakuinnya kira-kira apa gitu yang ada di otak mereka sampai mereka bisa dan mampu untuk ngelakuin hal seperti itu gitu. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Syifa yang akan dijawab oleh Ustadz Maulana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan ditambahkan oleh Ustaz Sam juga ya. Supaya milenialnya gitu ya. Iya benar dong. Jawaban ini bagusnya Ustaz Sam ya. Iya benar Ustadz Syam harusnya ini. Dari sisi gimana, kenapa sih anak-anak muda ini pada pingin seperti ini. Benar Ustadz. Kan zamannya sekarang kan lagi itu. Selfie-selfie dan sekarang apalagi. Ini sebenarnya mereka tidak memikirkan apa yang dilakukan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik. Nah, makanya ada doa sebelum berbuat. Sebenarnya doa kita mau berangkat, doa dulu. Tinggal dulu, kalau perlu ada zikir. Kita waktu perjalanan sama Habib di 3 negara itu enak banget. Karena doanya Habib, loh zikirnya Habib. Doanya Ustaz, Allahumma cocok sangat. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kualitas akhlak yang masih kurang. Jadi sebenarnya segala sesuatu ada unsur akhlak di dalamnya. Makanya makasih banyak kepada orang tua kami, orang-orang tua yang sekarang kan lagi pendidikan yang luar biasa. Karena salat berjamaahnya di rumah sekarang kan? Di rumah. Tarawihnya di rumah sama-sama keluarga. Ini menandakan apa? Ada pembelajaran akhlak. Saya terus terang merasakan banget. Sama anak-anak saya kan masih kecil-kecil. 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Itu semua pada salat berjamaah. 5 waktu dan tambah tarawih. Alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu lah. Sudah malam ke-18. Baru Anwar ikut. Masya Allah. Ini selama ini kan dia gangguin. Pelan-pelan lama-lama ikut dia. Baru 3 tahun ya Bapak? 4 tahun kalau sih? Anwar, Masita kan 4 tahun. Oh, Anwar Masya 6 tahun. Allah. Masita dan Anwar itu gangguin kita pada waktu salat. Tapi lama-lama kelamaan mereka pada ngerti. Jadi sebenarnya memperkenalkan agama. Dan ingat, kurangnya rasa syukur dan pemanfaatan atas apa yang ada. Dan ingat, kurangnya lemahnya iman ini juga bagian salah satu penyebabnya. Dan tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya oleh Habib, makasih Habib. Ada sebenarnya kelewatan bercanda sebenarnya. Jauhi dusta, jauhi kata-kata batil, tidak banyak tertawa dan tidak menghina agama. Dan yang terakhir jangan pernah menakut-nakuti. Ada namanya prank. Iya ya, subhanallah ya. Jadi sekali lagi apa-apa tuh dipikir dulu ya. Jadi jangan pendek pikirannya. Semua ada adab dan akhlaknya ya, Yang Masya Allah. prank antu-antuan nakut-nakutin itu harga benar. diri setan hilang. Subhanallah. Harga dirinya Ya, setan hilang. makasih banyak Ustadz Maulana. Ya, Syifa makasih banyak ya. Semoga Iya, sama-sama Kak. iya. Oh Ustadz Syah mau ikutan jawab Syifa sebentar Aduh ya. jahat Masya banget, aku gak dikasih kesempatan ya Allah. Oh jadi udah nungguin dari tadi ya Ustadz ya. Saya mau Silakan. jawab dari sisi milenial ya. Kalau saya Oh, iya, kolonial. Iya, Masya Allah. Nah Jadi dari sisi milenial silakan sebenarnya Ustadz. niatnya orang bercanda tuh sebenarnya baik, pengen berbagi kebahagiaan gitu kan. Karena membuat orang lain tertawa itu bukan hanya membuatnya bahagia, tapi membuatnya sehat juga jantung mereka. Jadi sebenarnya niat mereka itu bercanda baik. Cuman karena tidak ada ilmu yang sudah disampaikan tadi, maka mereka bercanda dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh agama, kemudian tidak dibolehkan oleh undang-undang ITE. Maka dari itu ya sangat penting untuk teman-teman belajar di tengah kesibukan, di tengah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita ini, untuk di rumah saja sekarang ini, maka digunakanlah untuk belajar itu loh, apa yang bisa membuat kita terjerumus dalam penjara. Tapi kadangkala kita lebih takut kepada penjara dibandingkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kultur kita
Indonesia ini, orang timur ini Masya Allah pemaaf banget. Jadi kalau ada yang habis bikin kesalahan seperti itu dimaafkan. Makanya mungkin terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Dan maaf itu baik sebenarnya. Cuman dalam hal memberikan pelajaran atau diingatkan lah supaya tidak terulang lagi gitu. Jadi, Iya. mm-mm. Jadi Ya, jangan boleh tambahkan dimaafkan boleh. Dimaafkan, tapi hukum boleh. berjalan. sangat baik. Iya, ya, hukum hukum berjalan. tetap berjalan. berjalan, Hukum ya, berjalan. Masya Allah Habib. Hukum berjalan. Iya benar, jadi jangan sampai mudah dimaafkan jadi mudah terus buat salah gitu ya. Jangan sampai terulang terus ya. Syifa sekali lagi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan terjawab dan terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng Islam itu indah. Sehat selalu Syifa. Makasih sih Pak, dadah-dadah dong sama jamaah Islami Indah yang ada di Masya rumah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Masya Allah ya cantik banget Masya Cantik Allah. banget Masya Allah. Ya cakep banget ya Iya, Ustadz Masya Syam ya. Allah. Nah, ya udah lanjut ya. Itu bukan kita lagi- bercanda, itu bukan bercanda. Iya, Ca. Masya Allah. Ya, Masya Allah. ini boleh lanjut Lanjut, Ustadz Syam? lanjut, Oh nggak Masya Allah. Ya Habib Muhammad, Masya Allah. Siap, kirain Habibnya nggak ada mana? Ada. Habib, ini sebenarnya apakah ada bercandaan yang mungkin dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya ini dan apa sih hukumnya saat agama itu dijadikan sebagai bahan olok-olokan? Baik, kemarin itu pernah baca suatu kitab yang dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Seorang imam itu mengatakan, aku tidak pernah menyesali perkataan yang belum aku keluarkan. Tapi aku menyesali perkataan yang sudah aku lontarkan. Terkadang perkataan itu tidak sesuai atau menyakiti orang dengan candaan. Jadi terkadang perkataan yang sudah terlontarkan itu bukan berbahaya bagi korban. Misalnya sholatnya, dia bercanda dengan sholat. Bukan sholatnya yang berbahaya, tapi yang mengucapkan bisa menjadi bahaya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan contoh daripada Nabi banyak sekali. Nabi itu sangat sayang dengan sahabat-sahabatnya, mencairkan suasana. Dalam satu riwayat itu dicontohkan, baginda Nabi besar Muhammad SAW ada sahabat yang bernama Zahir ibnul Haram. Zahir bin Haram ini Nabi salah satu sahabat yang disukai oleh Rasul SAW. Jadi Zahir bin Haram ini suatu saat ditemui oleh Nabi SAW, beliau lagi berdagang. Maka Nabi bercanda, Zahir bin Haram ini subhanallah dalam satu riwayat Nabi temui dia dan langsung Nabi peluk dari belakang. Segitunya. Iya, dipeluk Jadi sama candanya Nabi. Nabi sangat Iya, akrab banget. Betul. Jadi karena Nabi suka sama dia. Tapi dia terkenalnya, bukannya ini, dia terkenal dengan muka yang dikatakan jelek lah pada saat itu gitu kan. Dipeluk sama Nabi. Dia cari siapa nih yang peluk aku, lepaskan aku gitu kan. Dia nengok kanan, nengok kiri, cari yang di belakang. Oh ternyata Rasulullah. Masya Allah. Dia lihat Allahumma Nabi, sholli ala dia pungan dia malah lebih sandarkan ke dadanya Nabi, senang dipeluk baginda Nabi besar Muhammad. Terus Nabi bercandain, ayo siapa yang mau beli hamba sahaya? Kata Nabi kepada Zahir bin Haram, siapa yang mau beli hamba sahaya? Maka Zahir bin Haram bilang begini, ya Rasul siapa yang mau beli aku? Bagaimana aku bisa laku? Aku ini kan orangnya jelek, aku orang yang tidak bagus, mukaku seperti ini, kata Zahir bin Haram. Oh kau salah, kata Rasulullah. Kau ini dalam pandangan Allah sangat mahal. Kau dalam pandangan Allah sangat mahal. Makanya Zahir bin Haram dibercandain begitu sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat mengatakan, ihmilni ya Rasulullah ila naqa. Wahai Nabi, tolong bawa aku sekalian juga ke onta. Maka Nabi mengatakan, hamiluka, aku akan bawa engkau dengan waladin naqa, dengan anak onta. Maka ini sahabat bingung, ini sahabat bagaimana aku besar begini kan. Maka sahabat bilang, kok bisa ya Rasulullah, mau aku apakan madza soni bi waladin naqa, apa yang aku perbuat dengan anaknya onta. Maka kata Rasulullah SAW, ada enggak onta yang bukan beranak atau diperanakkan dari onta perempuan? Artinya maksudnya semua onta kan dari anaknya, dari ibunya, maka disebut anaknya onta. Walaupun ontanya sudah besar kan Ya, anaknya Masya onta. Allah, Masya Jadi Kan candanya betul. Nabi. Jadi candaan baginda biasa Nabi ya. besar Muhammad SAW. Tapi Sallallahu tidak alaihi menyinggung wasallam. sahabat. Ya, Tapi benar. candaan Nabi wala aqulu illa haqqan. Nabi berkata candaannya tapi candaan yang benar Ya. kan seperti itu. Masya Allah ya Habib. Jadi inilah yang membedakan Rasulullah dengan kita ya Habib ya. Oh, sangat, Masya Allah Masya ini Allah. ya ini Masya Allah
bahkan Rasulullah juga bilang tadi yang Habib juga bilang ke kita bahwa dia tuh bercandaannya itu membawa manfaat gitu, membawa Betul, wa kebahagiaan la gitu aqulu loh ila bagi Dan orang tidak ada ya. kebohongan. Iya, Masya Karena Allah ya memang Ustadz. semua onta itu kan pasti ada emaknya, Iya, ada induknya. Otomatis anak onta. Masya Sekalipun Allah. ontanya gede. Makanya Nabi aku naikkan kau dengan anak dari anak onta kan Iya, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Baik. Ya, ini saatnya jamaah kita mengaji online bersama di rumah aja. Ini juga akan ada jamaah yang akan mengaji bersama kita dengan Ustadz Syam. Ya, kali ini langsung saja kita sudah tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fida di Kalibata. Masya Allah. Tapi Iya, gambarnya Masya gambar Allah. Paris di belakang ya. Iya. Iya. Ya, Mbak, ini kita akan segera bersama-sama membaca Al-Quran yaitu surat Al-Imran ayat 19 bersama dengan jamaah di rumah ya. Silakan Ustadz Syam. Silahkan Mbak, siapa Fida ya? Mbak Fida silahkan dibuka Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. Jamaah di rumah juga silahkan dibuka surah Ali Imran ayat 19. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa ma yakfur bi ayyatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ya, sadaqallahul azim. Coba diperhatikan lagi di awal ayat itu Allah katakan innad dina. Jadi nunnya itu langsung kepada ad-dina. Jadi bukan inna dina tapi innad dina indallahil Islam. Coba diulang innad dina. Innad dina indallahi Islam. Ada alif lam indallahil Islam. Indallahil Islam. Iya, kemudian Allah katakan wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ya, silahkan mbaknya dibaca terjemahan dari surah Ali Imran ayat 19 ini. Fadhal. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, tiada bersisi orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Iya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mbak sudah membacakan surah Ali Imran ayat 19. Di mana ayat ini juga termasuk dalam wirid-wirid salat. Dari ayat sebelumnya syahidallahu annahu la ilaha dan seterusnya. Innad dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kemudian dalam ayat ini Allah katakan innad dina indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitab. Dan tidaklah terjadi perselisihan atau tidaklah terjadi yang namanya pertengkaran, perkelahian di antara mereka kecuali illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kecuali sudah datang ilmu kepada mereka. Yang hebatnya di sini adalah kalau ditanyakan siapa sih yang suka bertengkar tuh? Yang suka bertengkar ternyata yang suka berdebat tuh orang-orang yang ada ilmunya ternyata. Tapi tidak mengamalkan ilmunya. Di antara mereka kenapa mereka bertengkar karena ada ilmunya? Karena kata Allah ada al-baghyu, baghyan bainahum. Apa itu baghyan bainahum? Salah seorang di antara mereka semua pengen naik panggung gitu. Jadi mereka pengen di depan gitu. Nih ilmu gue lebih tinggi, ilmu gue lebih tinggi, ilmu saya lebih tinggi. Maka dikatakan illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Karena kalau dipikir-pikir yang sering bertengkar yang gak ada ilmunya. Tapi kata Allah bukan.
Yang bertengkar itu, yang berselisih itu justru yang ada ilmunya, tapi ada al-baghyu di dalam hatinya. Ada rasa ingin membanggakan diri di dalam hatinya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sungguh azab Allah itu sangatlah cepat atau immediately atau dengan cepat ataupun ringkas kalau Allah ingin membalas seseorang. Yang ingin digarisbawahi di sini adalah ketika Allah katakan wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kadangkala orang-orang menginginkan menjadi pusat perhatian orang lain. Itu yang disebut dengan al-baghyu. Nah, yang salahnya adalah ketika kita ingin menjadi pusat perhatian orang lain, tapi caranya yang salah. Bukan malah menonjolkan prestasi, tapi malah menonjolkan sesuatu yang sangat tidak layak untuk ditampilkan. Ya, subhanallah. Ya, ma'adzallah. Ya, tapi dari ayat ini kita juga jadi belajar ya Ustaz ya, bahkan bukan hanya orang yang nggak ada ilmunya, tapi bahkan Betul. orang yang ada ilmunya juga Iya. tergoda gitu hanya untuk ya popularitas tadi, Iya. pujian dan juga hal-hal yang ingin dibanggakan Bukankah ya. ada di antara berita-berita yang mengatakan oh sengaja bikin berita supaya naik Ya, gitu kan. subhanallah. Iya, mereka orang-orang berilmu tapi mereka ada al-baghyu gitu dalam hati. Ya, subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam ya. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk jamaah ya. Makasih banyak Mbak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masya Makasih Allah. Ustaz Sam. Sami-sami. Ya. Ya ini Masya Allah luar biasa sekali. Kita Ya. banyak belajar banget ya Ustaz Treatment hari baru ini. ini mengajak kita untuk bisa sama-sama ngaji. Ya. Jadi jamaah juga bisa ikut ngaji bareng sama Ustaz Sam. Dan Benar. alhamdulillah kan kalau baca Quran di bulan suci Ramadan sampai berlipat-lipatkan. Iya Masya Allah. Jadi juga jamaah merasa dekat juga dengan kita ya Ustaz Masya ya. Allah. Seperti berada di studio Masya Jamaahnya Allah. nggak ada di belakang, pada di rumah. Masya Allah. Ustadz ini sebenarnya Oh, iya. apa sih azab bagi orang-orang yang suka mempermainkan agama? Subhanallah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib, makasih banyak, luar biasa. Ustaz Sam, makasih banyak, luar biasa tadi masuk. Buat kita semua, terus terang, kita harus cepat-cepat menyadarkan diri. Ingat, mulut ini di dalamnya ada lidah. Dan lidah ini terus terang diikat, dipagari dengan dua pagar. Pagar yang keras yakni gigi dan pagar yang lembut adalah bibir. Jadi kalau kita mau berbicara, berucap, cobalah dipikir-pikir. Karena kenapa? Ternyata ada azab, ada ancamannya bagi orang-orang yang mempermainkan agama. Baik itu ucapannya, perbuatannya, sindirannya, komentarnya, atau sekarang ada tulisannya dan sebagainya. Maka kelak tidak akan mendapatkan perhatian, syafaat. Jadi nanti satu saat nanti ketemu Nabi tapi tidak dapat syafaat, tidak ditengok. Ini bahaya karena sesuatu yang melecehkan agama, menghina agama, sama hanya dengan orang-orang yang merusak agama. Tadi Habib sudah menjelaskan, agama itu benar, cuma pelakunya aja, cuma orangnya aja yang membuat agama itu dirinya merusak dirinya sendiri. Yang kedua, yang paling bahayanya ini tergolong orang kafir yang kelak akan disiksa sangat pedih. Jadi Disederajatkan. Disetarakan. Setarakan, sederajat. Disamakan dengan orang-orang kafir yang siksaannya sangat pedih. Kemudian pembatal keislaman, merusak syahadat. Salah satu yang merusak syahadat ketika kita mempermainkan sesuatu yang dimuliakan. Ka'bah, Hajarul Aswad, Quran, para nabi, orang-orang soleh dan sebagainya. Dan satu lagi Ustaz, tambahan. Kadang-kadang suka netizen meniru-nirukan Ustadz dengan Iya. istihza itu kan. Kadang itu kan kurang bagus juga itu. Ya kayak mengolok-olok. Seperti ya. mencemooh ya. Iya. Ini yang membahayakan, membatalkan apalagi ibadah yang dipermainkan. Ingat, ini akan dibenci di dunia dan di akhirat.
Sebenarnya ketika mengolok-olok agama, sebenarnya dia mengolok-olok dirinya sendiri. Ya benar. Ya ini subhanallah ya tadi yang dikatakan juga sama Ustadz Maulana nih Masya Allah. Jadi azabnya itu bukan hanya di dunia saja tapi bahkan juga di akhirat. Jadi Allah bayar kontan ya Ustadz ya, Masya nanti Allah. dia cari pahala sholatnya, ibadahnya, hajinya, udah batal kok. Ya. Kenapa kok rusak sendiri sahadatnya? Ya, subhanallah. Sama aja kita menzolimi diri sendiri ya jamaah subhanallah. Ya jamaah yang dirahmati Allah jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada berita viral dan juga kita akan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Syan. Jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.